Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas mungkin berdoa. Semoga pelajaran kali ini bisa lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Sudah siap belajar? Coba berdiri dulu. Kalau siap itu ya pakainya harus rapi gitu ya. Bersih, kelasnya bersih, kan enak. Sambil dipersiapkan buku matematikanya. Ada yang tidak hadir? Insya Allah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar persamaan linier dua variabel. Ini berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya, yaitu fungsi, dan juga berkaitan dengan pelajaran persamaan linier satu variabel waktu kalian belajar di kelas 7. 200.000 dibagi 4. Itu salah satu contoh persamaan linier satu variabel. Nah, yang menjadi permasalahan jika Pak Afid itu tidak hanya membina panahan saja. Pak Afid pembinaan panahnya sekali, pembinaan bola volinya 2 kali, itu 190.000. Kamu misalkan biaya panahan dan biaya bola voli sebagai huruf X dan Y. Jadi persamaannya menjadi apa? Biaya panahannya tadi berapa, Riki? 50.000. Nah, kamu tuliskan persamaan di bawahnya. Nah, di sini ada 2 garis sekarang. Garisnya yang vertikal itu X sama dengan 50.000, garis yang miring itu X plus 2 Y sama dengan 190.000. Di situ ada perpotongannya. Titiknya berapa hasilnya? 50.000, 70.000. 50.000 tadi apa? Biaya panahan. Berarti yang 70.000 biaya apa? Biaya voli itu ya. Nah, terima kasih Hasbi. Beri tepuk tangan. Masih ingat berarti ya? Nah, alhamdulillah masih ingat pelajaran sebelumnya. Namanya tebak berapa? Di sini ada wafer sama ada permen. Coba kalian tebak, nanti kalau berhasil saya kasih 1 wafer. Wafernya 2, permennya 5. Masih salah. Saya kasih tuh. Kalau dijumlahkan hasilnya 8. Pokoknya 3, pokoknya 5. Betul. Wafernya 3, permennya 5. Coba ya, kita cek ya. Sebenarnya saya kasih clue 2. Nah, clue selanjutnya selisihnya 2. Betul nggak? Wafernya 3, wafernya 3, permennya 5. Oh, ada 5. Betul ya. Nah, itu tadi salah satu contoh SPLBP dalam kehidupan sehari-hari. Ini silakan. Ya, nanti kalau ada lain waktu kita main game lagi ya. Banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus bisa menguasai materi ini. Jadi hari ini kita belajar apa saja. Yang pertama, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLBP. Jadi saya singkat saja ya, karena ini kan panjang. Sistem persamaan linier 2 variabel. Saya singkat SPLBP, itu ya. Jadi ada soal cerita itu, kalian modelkan jadi persamaan kayak tadi yang dilakukan oleh Hasbi tadi, melakukan pemodelan matematika. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLBP. Hari ini tuh kita belajarnya itu secara berkelompok. Nanti saya kasih soal cerita, kemudian nanti bekerja kelompok. Nah, hari berikutnya besok kita ketemu lagi tapi di lab komputer ya. Itu kita melakukan presentasi dari sisi kelas. Kemudian nanti kesimpulan dan ada tes. Nah, tesnya ini yang saya ambil tes formatif dan ada penilaian diri. Nanti sama di Google Form itu ada beberapa tes yang berkaitan dengan materi kali ini dan penilaian diri. Saya nilai keterampilan kalian dalam berdiskusi secara kelompok, keaktifan kalian, bagaimana kalian menyelesaikan soal-soal yang ada di LKS. Baca dulu, lihat dulu. Nah, di sini ada sebuah restoran ya yang menyediakan menu utamanya itu steak. Alvar,
Kalau kamu lihat menu makanan dan minuman ini, kamu tertarik beli apa? Beli milkshake, makanannya? Stick, yang mahal-mahal ya. Nah, promonya ada 4. Kelihatan ya sampai belakang ya. Tertarik nggak sama promo ini? Tertarik ya. Nah, kalian mengumpulkan uang, terkumpul uang 100.000. Nah, kalau terkumpul 100.000, kira-kira kelompok kalian itu bisa beli berapa paket? Kalau lihat harga segini, beli 2. Kemudian kalian membeli 2 paket promo yang menurut kalian itu paling menguntungkan. Kalian selesaikan pakai SPLBB juga biar kalian tahu nanti perbandingan harga semula kan chicken stick tadi 10.000 ya. Kalau milkshake 7.000. Di situ kalian nanti akan mencari harga setelah promo itu kalian waktu presentasi akan saling adu argumen mana kelompok yang paling untung. Di sini ada 7 kelompok. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di situ ada LKS, di situ juga ada bahan bacaan. Kertas kecilnya ini untuk mengerjakan bagian di kegiatan 1 ya, menyelesaikannya pakai kertas ini. Untuk anggota kelompok 2, 3, 4, dan 5. Untuk kelompok 1 nanti diselesaikan di LKS. Kalau sudah mengerjakan anggota kelompok yang 2 sampai 5, kalau sudah mengerjakan di sini nanti ditempel di LKS. Ini metode eliminasi. Dibaca di bahan ajar ada eliminasi. Ya. Jadi tulis milkshake apa? Terus harga stick apa? Itu tulis persamaannya. 3A Ditambah 2B sama dengan 41.500. Nah, kayak gitu ditulis. Bisa ya? Hasan bisa? Lanjutin. Ini kan pakai cara eliminasi. Iya. Aku itu pengen nyari yang Y. Berarti yang kamu eliminasi, yang dieliminasi apa? Yang X. Yang X. Dieliminasi. Kamu, Dikaliin 3. oh iya, kali 3. Dia 6, 12, 6. Bisa dia 6. Ini dibagi kan saja. Ini 6Y berarti? Iya, 6Y. 6Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai mewakili kelompok 4. Saya memilih paket super sama paket juara. Karena dengan paket ini kita bisa mendapatkan stick lebih banyak dan tentu saja bikin kita kenyang. Dijelaskan cara penghitungannya. Di sini saya menjadikan stick sebagai X. Terus di paket super ada 3 stick. Dan saya menjadikan milkshake sebagai Y, yang dimana di paket super ada 3 milkshake, jadi ada 3Y. Kalau yang di paket juara ada 4 stick, berarti 4X, tambah 2 milkshake, berarti 2Y. Yang dimana total dari paket super adalah 45.000 dan paket juara adalah 49.000. Yang dimana di sini saya mau mengeliminasi si X, yang dimana saya mengalihkan 4 si 3 ini menjadi 12. Saya menjadikan 4, saya kalikan 3 menjadi 12. Kemudian menjadi 180.000. Kemudian jika yang paket juara menjadi 147.000. Harga 1 stik ayam berapa? 1 stik ayam itu 9.500. Ketemu 9.500. Yang mana? Ditunjukkan. Oh itu. 9.500. Silakan ditunjukkan dengan Desmos untuk paket super dan juara. Nah, di situ grafik yang dihasilkan dari persamaan untuk paket super dan paket juara ya. Perpotongannya itu di mana? Klik udah. Nah, 9.500 sama 5.500, berarti penghitungan secara eliminasinya benar ya. Bagaimana kelompok 5, apa ada tanggapan dari presentasi kelompok 4? Silakan. Bagus. Untuk paket super dan juara menurutmu lebih menguntungkan kelompok 4 atau kelompokmu? Terima kasih untuk kelompok 4 ya, hasil presentasinya sangat bagus.
pengerjaannya kurang rapi sedikit, tapi hasilnya sudah benar ya. Kita cek pakai metode grafik itu sudah benar. Ketemu harga setelah promonya itu jauh lebih murah daripada harga sebelum promo. Kalau stik ayam yang harganya 10.000, nah, dengan paket yang ini itu 9.500. Kalau milkshake yang 7.000 menjadi 5.500. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, silakan. Nah, berarti ada salah hitung ya? Ya. Ada salah hitung di untuk menemukan harga milkshake. Coba kembali ke gambar hasil pekerjaan kelompokmu. Harusnya ini 9.500. Kelompok ini kelompok 7. Berarti kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya menemukan salahnya di mana ini? 19 bagi 2. 18 bagi 2 salah ini 9.000. Iya. Iya. 9.500. Oh, syukron. Terima kasih Hasbi dari kelompok 1 ya. Nah, sudah memberi pembetulan kepada kelompok 7. Lebih menguntungkan mana? Kelompokmu apa kelompoknya 4 yang milih paket super dan juara? Kelompok 4. Jadi pilihan apapun itu benar kok. Gitu. Kamu pilih paket hemat dan apa ini? Hemat dan juara. Kelompok ini pilih hemat dan juara. Alasannya karena stiknya dapat banyak gitu ya. Ada 3 soal yang berkaitan dengan SPLDV dan 5 soal untuk penilaian diri. Kesimpulannya ya kita belajar SPLDV. SPLDV, metode yang kamu pelajari metode apa? Metode eliminasi. Eliminasi. Sudah? Udah. Sudah. Ya, terima kasih. Ada lagi tambahan dari Di pelajaran 2 hari kemarin ada satu pelajaran di luar materi yang saya dapatkan, Iya. bahwa kerja keras, gotong royong sesama kelompok itu penting, dan juga di sini saya belajar bagaimana menghargai pendapat antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. kalau ada soal cerita itu kita bisa memodelkan. Kita bisa merubah ke bentuk matematikanya, itu yang paling penting. Kalau kita sudah bisa memodelkan, itu berarti kita sudah sampai setengah jalan untuk menyelesaikan. Sudah tahu jawabannya itu loh. Kita sudah setengah jalan. Tinggal bagaimana menyelesaikan pakai metode apa. Kalau di SPLDV sendiri itu ada beberapa metode sebenarnya. Yang sudah kalian pelajari itu ada 2 loh. Tidak hanya metode eliminasi. Metode apa tadi? Metode grafik ya. Bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bagian mana yang menurut kalian sulit dalam pembelajaran kali ini? Apa ada yang sulit? Menyelesaikan SPLDV pakai metode grafik. Jadi metode grafik itu ada kelemahannya. Kalau gambar kita jelek, itu nanti perpotongannya itu tidak apa ya namanya? Tidak tepat gitu loh. Tidak tepat di titik yang dituju gitu. Jadi kalau mau pakai metode grafik itu gambarnya harus bagus, pakai penggaris. Tapi kalau nggak pakai penggaris, bukunya sudah nggak kotak-kotak, nggak pakai penggaris, pakai metode grafik, itu nanti susah, perpotongannya itu tidak tepat kadang. Kalau digambar pakai grafik kan biasanya ketemu jawabannya kan ya, ada perpotongan gini. Nah, kalau ada 2 persamaan, kemudian kita gambar, ternyata setelah kita gambar, ini garisnya itu sejajar. Apakah ini juga SPLDV? Bagaimana penyelesaiannya? Ada apa tidak gitu? Atau misalkan kayak tadi, yang kemarin itu ada yang kelompok pengen memilih paket juara dan paket juara lagi gitu. Nanti kan gambarnya kan gini dan gini lagi. Gambarnya itu nanti kalau digambar itu berhimpit, nempel. Ini jawabannya berapa gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya.
sekian, semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.